Mungkin untuk dialek Usingnya seperti itu aja ya, karena Mm-mm. misal saya menjelaskan menggunakan bahasa Jawa dialek Using untuk prodi saya, tempat saya berasal, mungkin teman-teman kurang Iya, paham ya untuk oke. dialek Using ya. Ragu itu sebenarnya manusiawi, ada yang lebih tua dari saya, otomatis sebenarnya juga ada konflik keluarga ya sedikit jika yang saya menyayangi mereka di. Halo teman UB, selamat datang kembali di Bonsai on Podcast. Podcast yang akan menemani teman UB sekalian untuk berkenalan lebih lanjut dengan sosok-sosok yang luar biasa dari kampus kita tercinta Universitas Brawijaya. Bersama saya Latifah Rizka sebagai host yang akan memandu berjalannya podcast hari ini. Pada episode kali ini tentunya spesial karena kita akan mengenal lebih dekat sosok mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Pada awalnya beliau ini memulai perjalanannya menjadi seorang duta wisata dari kabupaten asalnya, yakni dari Kabupaten Banyuwangi, yang sekarang berhasil meraih gelar sebagai Pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2026. Menarik sekali ya tentunya teman UB. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama. Inilah dia Najwan Eka Murti Setiawan. Boleh disapa dulu dong teman UB. Halo teman UB. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya, Dubes Najwan ya manggilnya, Ya, berarti betul ya. betul. Oke, kalau boleh tahu nih Dubes Najwan, mungkin teman-teman juga penasaran, boleh dong perkenalan diri dulu. Tapi ini Dubes Najwan asalnya dari Kabupaten Banyuwangi ya? Banyuwangi, betul. Oke, kalau di Kabupaten Banyuwangi itu kalau nggak salah ada bahasa Using ya? Betul, bahasa Jawa dialek Oh, Using. bahasa Jawa dialek Betul. Using ya. Oke, boleh dong perkenalan pakai bahasa Jawa dialek Using, bisa nggak? Bisa. Bisa ya, oke, boleh dong perkenalan dulu, kemudian dilanjutkan dengan sekarang ini Dubes Najwan aktif di mana, kemudian menempuh pendidikan di mana, dan sekarang saat di semester berapa? Boleh dong? Oke. Oke. Geniwang wani, cenggira tangi. Halo dulur, araniso Najwan saking Kabupaten Banyuwangi. Mungkin untuk dialek Usingnya seperti itu aja ya, Oke. karena misal saya menjelaskan menggunakan bahasa Jawa dialek Using untuk prodi saya, tempat saya berasal, mungkin teman-teman kurang Iya, paham ya untuk oke. dialek Using. Berarti tadi itu kayak sapaan Betul. aja kemudian. Aranisun, Isun itu saya seperti Oh, itu. oke, berarti nama saya begitu ya. Oke, boleh dong dilanjutkan. Nah, saat ini saya sedang berada di Universitas Brawijaya. Saya menempuh pendidikan udah tahun kedua, berarti semester 4 ya, Oke. di Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi saat ini. Oke, berarti sekarang semester 4 Semester ya. 4, Wow, betul. luar biasa sekali ya teman UB. Pastinya sekarang Najwan ini sudah menempuh semester 4 di Fikes UB begitu, di kampus Dieng berarti ya. Kampus Dieng, Betul, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Dubes Najwan, perjalanannya awalnya kan dimulai dari duta wisata di Kabupaten Banyuwangi, sampai akhirnya berhasil meraih gelar di Duta Bahasa Jawa Timur sebagai pemenang. Betul. Nah, apa sih yang membuat Dubes Najwan ini akhirnya tertarik untuk mendaftar di Duta Bahasa Jawa Timur? Mungkin boleh berbagi perjalanannya begitu. Jadi sebelum di Duta Wisata, saya juga tergabung dalam Putra Putri SMA. Oke, Nah, Duta sebelum SMA itu, begitu. jauh sebelum itu juga, saya dari kecil sudah memiliki ketertarikan yang lumayan dalam terkait bahasa, sastra, dan budaya. Oke. Nah, di Duta Bahasa ini saya melihat sesuatu hal yang sama-sama penting, yaitu bagaimana kita dapat melestarikan budaya dan sastra kita. Nah, kebetulan fakta lucunya, kalau bahasa Inggrisnya fun fact-nya, saya dari kecil sudah diajarkan hal yang sangat dekat dengan budaya, terutama wayang kulit. Mungkin teman-teman saat ini kurang familiar ya, karena mungkin mereka atau teman-teman menganggap itu adalah hal yang kuno. Tapi menurut saya itu adalah hal yang sangat berarti, karena budaya di Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan sastra, karena wayang kulit itu juga melestarikan budaya dan bahasa Jawa Krama ya, Krama. Itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita generasi muda untuk dilestarikan. Maka dari itu, saya melihat pola dan hal yang sama di Duta Bahasa ini, di mana kita harus melestarikan dan senantiasa menggaungkan hal itu agar tidak lekang oleh waktu. Oke, luar biasa sekali ya teman UP. Jadi memang
Dubes Najwan ini selain aktif menjadi seorang mahasiswa juga ternyata memang dari kecil sudah dekat dengan budaya ya. Betul. Berarti bisa ngedalang dong ya? Bisa. Bisa ya, wah luar biasa sekali ya. Kapan lagi sih ketemu dalang yang masih muda seperti ini ya? Biasanya kan dalang identik dengan orang-orang yang cukup sudah sepuh begitu. Betul. Oke, luar biasa sekali ya. Itu tadi selayang pandang perkenalan dari Dubes Najwan. Kenapa kok pada akhirnya tertarik untuk melanjutkan kiprahnya di Duta Bahasa Jawa Timur? Baik, nah kira-kira kalau dari Dubes Najwan sendiri waktu persiapan ke Duta Bahasa Jawa Timur itu dimulai dari apa dulu nih, kira-kira apa persiapannya gitu sampai akhirnya bisa dinobatkan sebagai pemenang satu, itu kira-kira nyangka nggak sih sebenarnya? Sebenarnya setengah-setengah nyangka karena saya juga mikir wah bisa nih saya. Tapi waktu hadir, waktu mengikuti seleksi tentunya saya bertemu dengan teman-teman yang tidak kalah hebat. Di situ saya belajar banyak hal di mana saya harus mempersiapkan mental, mempersiapkan pengetahuan terkait bahasa. Karena di Duta Bahasa sendiri saya sadar kita tidak belajar terkait melestarikan bahasa, tapi juga kita merealisasikan tentang apa yang kita rasakan. Gimana sih kita melestarikan budaya dan bahasa ini nggak hanya sekadar ucapan, tapi berupa aksi. Nah, maka dari situ saya belajar bagaimana regulasi bahasa yang ada di Indonesia, bagaimana pemetaan bahasa daerah yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Baik, berarti peran sebagai duta bahasa itu sendiri bukan hanya sekadar belajar tentang bahasa itu sendiri ya, tapi tentang bagaimana akhirnya kita dapat mengimplementasikan secara nyata mengenai bentuk-bentuk bahasa yang memang harus dilestarikan sebagai peran generasi muda, begitu ya? Betul. Oke, luar biasa sekali ya teman UB. Itu tadi juga berarti teman-teman UB juga bisa nih memahami bahwa tupoksi dari duta bahasa itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Dubes Najwan. Iya, betul. Bukan sekadar polisi bahasa ya. Oh iya, kita betul. juga melestarikan sebagai representasi generasi muda. Oke, baik. Sepakat. Baik, Dubes Najwan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga ya, tadi berarti waktu seleksi juga sudah sempat mempersiapkan begitu ya yang harus disiapkan. Nah, kira-kira sampai akhirnya terpilih menjadi seorang finalis, itu kira-kira pernah nggak sih merasa tidak percaya diri atau ragu begitu saat bersaing dengan teman-teman lain? Boleh dong gimana kira-kira Dubes Najwan mengatasi hal tersebut? Betul ya, ragu itu sebenarnya manusiawi karena waktu itu saya bertemu banyak orang-orang hebat dari seluruh penjuru Jawa Timur ya. Ada yang lebih tua dari saya, otomatis pengalamannya lebih banyak. Tapi bagaimana jika saya nggak bisa menyaingi mereka di segi pengalaman, saya menyaingi mereka di sisi pengetahuan. Nah, maka dari situ saya mempersiapkannya dengan cara belajar segiat mungkin, sehingga dengan belajar itu saya merasa sangat siap untuk bertanding dengan mereka. Saya mengasah cara bicara publik saya mengasah pengetahuan atau bahasa Inggrisnya adalah product of knowledge untuk bersaing di Duta Bahasa. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kita harus selalu mengutamakan bahasa Indonesia ya. Meskipun saya barusan menyebutkan bahasa Inggris, kan saya juga sudah menyebutkan padanan bahasa Indonesia seperti apa. Kita tidak boleh campur kode istilahnya, menggabungkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena itu sebenarnya nggak keren. Yang keren adalah ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, itu ya teman UB harus perhatikan juga ya, harus ditanamkan baik-baik nih. Berarti memang yang pertama adalah harus mengutamakan bahasa Indonesia, karena kita sebagai warga negara Indonesia begitu ya, memiliki bahasa nasional kita juga, yakni bahasa Indonesia. Oke, nah berarti itu ada hubungannya dong ya dengan Trigatra Bangun Bahasa ya? Betul. Itu apa sih kalau boleh tahu? Mungkin teman UB di sini yang nonton tuh nggak tahu gitu. Apa sih Trigatra Bangun Bahasa itu? Kak Latifah sudah mengerti ya? Iya, kebetulan ini ada di sini. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah kebanggaan dari Duta Bahasa juga, di mana ada 3 poin, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Di mana saya menganggap dan memandang 3 poin ini sebagai, coba teman-teman bayangkan sebuah pohon ya, di mana akarnya ini adalah bahasa daerah, lalu batangnya adalah bahasa Indonesia, dan akarnya yang meraih penjuru dunia itu adalah bahasa asing. Dan 3 hal ini tidak boleh saling
meruntuhkan atau saling bersaing. Tiga hal ini harus berjalan beriringan teman-teman. Tapi ingat, yang diutamakan adalah bahasa Indonesia. Karena kita sebagai rakyat Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Kita ya nggak apa-apa menguasai bahasa asing, tapi jangan sampai dengan bahasa asing tersebut menggeser bahasa Indonesia. Begitu. Dan jangan sampai melupakan bahasa daerah karena akar dari semua ini adalah bahasa daerah. Seperti itu teman-teman. Sebagai bahasa ibu begitu. Betul, ya. bahasa ibu. Oke. Jangan menganggap bahasa daerah sebagai bahasa yang udah kuno dan harus ditinggalkan ya. Karena memang ya seperti saya katakan tadi, itu adalah akar dari semuanya. Baik, luar biasa sekali ya. Memang saya agak deg-degan nih jadinya ya ngomong sama Duta Bahasa Jawa Timur, ini takutnya salah omong sebenarnya. Oke, nah setelah menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur, berarti langkah selanjutnya ini apa Dubes Najwa? Selanjutnya sebagai pemenang 1, tentunya saya memegang tanggung jawab yang lebih besar, yaitu saya mewakili Jawa Timur di ajang Duta Bahasa Nasional yang akan diselenggarakan sekitar akhir Agustus atau awal September nanti. Wow, luar biasa sekali. Berarti Dubes Najwan bersama pasangannya Dubes ya? Syahira. Oke, bersama Dubes Syahira nanti akan mewakili Jawa Timur di ajang nasional begitu ya? Duta Bahasa Nasional. Wah, luar biasa sekali. Jadi jangan lupa ya untuk teman UB berikan dukungannya selalu karena Dubes Najwan juga asalnya dari Universitas Brawijaya. Kampus kebanggaan kita Betul. semua. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Amin. nanti ya mewakili Jawa Timur sekaligus Universitas Brawijaya di tingkat nasional. Baik, nah sejauh ini persiapan menuju ke Duta Bahasa Nasional sendiri itu sudah sejauh apa Dubes Najwan? Mungkin boleh agak dipaparkan sedikit begitu ke teman-teman. Apa sih yang dijadikan kompetisi di nasional itu? Apa perbedaannya di Jawa Timur, di provinsi dengan skala nasional? Kalau membicarakan tentang persiapan, sebenarnya saya juga agak bingung ya, karena sudah lumayan banyak persiapannya, mulai dari belajar regulasi-regulasi yang ada di nasional, belajar bagaimana mengasah bicara publiknya lagi, mengasah yang paling sulit menurut saya itu bicara krida, program yang berdampak kepada halayak luas terkait bahasa dan sastra. Tapi yang terdekat ini persiapannya tentang busana sih, karena minggu depan akan ada pemotretan yang nantinya juga akan diunggah di akun Duta Bahasa Jawa Timur. Nanti bisa dilihat mungkin ya. Boleh dicek ya, berikan dukungannya ya. Persiapannya yang terdekat dan akan dilaksanakan itu masih terkait busana. Lalu kalau yang lainnya terkait produk pengetahuan itu sudah diasah mungkin setiap hari ya, karena juga sudah diajarkan atau diminta untuk membaca hal-hal yang sangat erat terkait bahasa agar menambah kosakata, agar menambah wawasan juga tentunya. Baik, berarti persiapannya juga sudah cukup banyak ya. Betul, masih ada sekitar 2 atau 3 bulan dan masih banyak hal yang harus diasah tentunya. Betul sekali. Baik, karena pastinya tidak mudah ya bersaing dengan provinsi-provinsi lain juga. Karena mungkin juga antara provinsi dan nasional tingkatannya beda ya, jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman UB. Ternyata memang persiapannya juga banyak sekali yang harus menjadi bekal begitu ya sebagai duta bahasa untuk pada akhirnya dapat mewakili Jawa Timur, provinsi kita ke ajang nasional. Nah, betul. Begitu. Tentunya saya tidak berjalan sendiri. Banyak sekali teman-teman hebat dari Duta Bahasa Jawa Timur juga yang siap sedia membantu kami menuju ke nasional. Oke, karena di balik pencapaian yang besar pastinya ada tim di balik layar yang tidak bekerja. Kalah hebat ya. Oke, yang bekerja keras juga. Oke, luar biasa sekali ya teman UB. Baik. Nah, sebenarnya kita pengen tahu juga nih Dubes Najwan, mungkin teman UB juga penasaran. Ketika puncak penobatan di Duta Bahasa Jawa Timur sendiri saat Dubes Najwan akhirnya diberi amanah kesempatan untuk menjadi pemenang 1 dan harus mewakili nasional, mewakili di tingkat nasional, apa hal pertama yang terlintas di pikirannya Dubes Najwan kira-kira? Kaget dan bangga ya ternyata. Saya pertama, maksudnya saya adalah Duta Bahasa pemenang 1 pertama yang dari Banyuwangi. Jadi kaget dan juga bangga. Putra ya. Jadi ada sisi kaget tapi juga ada nyangka-nyangkanya juga sih. Oke, sesuai ekspektasi ya. Oke. Bangga sih karena itu tadi pertama kalinya yang pemenang putra, pemenang pertama itu dari Kabupaten Banyuwangi.
Jadi saya dapat membawakan Banyuwangi ke panggung Jawa Timur, ke panggung provinsi kala itu. Oke, luar biasa sekali ya teman UB. Memang dari awalnya yang berangkat dari duta sekolah, kemudian ke duta wisata, hingga akhirnya ke provinsi di Duta Bahasa Jawa Timur, dan sekarang akan mempersiapkan diri ke nasional. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata memang prestasi dari teman dari Fikes ini ya luar biasa sekali loh. Dari warga UB Dieng. Oke, luar biasa. Nah, mungkin teman UB juga penasaran nih, kenapa kok pada akhirnya Dubas Najwan akhirnya tertarik untuk mengambil di Fakultas Ilmu Kesehatan begitu, untuk mengambil fokus di ilmu gizi khususnya, karena kan tadi Dubas Najwan juga menjelaskan bahwa memang tertariknya sejak kecil itu tentang budaya, sastra dan lain sebagainya. Kenapa kok akhirnya milih ke Fikes gitu? Apakah memang punya ketertarikan tertentu di dunia kesehatan atau bagaimana? Atau memang cita-cita dari kecil atau gimana? Ya, sebenarnya dari kecil saya itu cita-citanya memang ke kedokteran, jadi dokter. Pengen jadi dokter. Oke. Nah, sebenarnya juga ada konflik keluarga ya sedikit, jika saya ceritakan akan panjang sampai maghrib mungkin ya. Tapi intinya saya memang tertarik ke dunia kesehatan, di mana saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Tapi di sisi lain saya juga sangat tertarik kepada sastra dan budaya. Nah, konfliknya di keluarga waktu itu, wah ini harus ke seni nih, wah ini harus ke kesehatan nih. Nah, saya mencari hal yang bisa menggabungkan keduanya. Jalan tengah lah. Jalan tengah, di mana tetap mengabdi ke masyarakat, tapi tetap mengolah bagaimana kita menyampaikan bahasa tersebut. Nah, di gizi kita sangat erat kaitannya dengan masyarakat, di mana kita harus menjelaskan apa intinya betul mengedukasi masyarakat. Dan menurut saya, jika saya di gizi, saya juga masih bisa nih belajar tentang pedalangan, sastra dan budaya itu masih bisa. Tapi di selain saya juga mengabdi kepada masyarakat seperti cita-cita saya dari kecil, seperti itu. Oke, jadi tetap berjalan ya keduanya. Betul, cari jalan tengah. Betul, cari jalan tengahnya ya, bagaimana tetap menyukai dan menjalankan apa yang memang sedari kecil sudah ditanamkan di keluarga, namun juga tidak mengesampingkan cita-cita yang memang ingin diraih sejak kecil begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang Universitas Brawijaya menjadi tempat yang tepat untuk Dubas Najwan. Sepakat. Oke, karena di sini pastinya di UB juga akan memberikan dukungan penuh begitu ya bagi mahasiswanya keseluruhan. Apalagi ini Dubas Najwan juga salah satu mahasiswa berprestasi dari UB yang akan mewakili Jawa Timur dan UB begitu ya di tingkat nasional. Baik, luar biasa sekali ya teman UB. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Kira-kira dari Dubas Najwan sendiri, adakah momen ketika merasa gagal atau mungkin istilahnya ngerasa ngedown gitu ya, ngerasa tidak percaya diri dan lain sebagainya selama proses ketika menjadi duta bahasa sendiri, yang justru dapat menjadi titik balik dari Dubas Najwan sendiri yang akhirnya membentuk Dubas Najwan yang sekarang begitu. Betul. Kembali lagi ke tadi ya, saya melihat saingan atau teman-teman yang saat ini juga menjadi Duta Bahasa Jawa Timur 2026 itu orangnya sangat-sangat hebat. Jadi saya ada sedikit merasa minder dan itu manusiawi, tapi dari situlah adalah titik balik saya. Sebelum ini bicara publik saya sangat jelek. Jadi bahkan ya? di depan kamera saya tidak berani mengatakan hal-hal seperti ini. Tapi dengan bergabung di Duta Bahasa, saya memaksa atau mendorong diri saya untuk belajar hal tersebut. Karena memang saat ini itu sangat berguna ya di kehidupan mendatang. Itu membuat saya sadar dan akhirnya itu titik balik saya di mana saya sadar, wah hal-hal yang saya takutkan sebenarnya adalah hal yang bisa menunjang kehidupan saya di hal atau kehidupan berikutnya seperti itu. Oke, di masa depan. Di masa depan. Kalau di kehidupan berikutnya. Oke, di masa depan ya. Di masa berarti. depan. Oke, gitu. Tentang bagaimana nanti ketika menjalani karir dan lain sebagainya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana pesan tersebut tersampaikan dengan baik, bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia lagi ya untuk menyampaikan. Betul. Nah, kalau boleh tahu Dubas Najwan ketika mendaftar di Duta Bahasa Jawa Timur sendiri, sampai akhirnya terpilih menjadi seorang finalis itu akhirnya mengalahkan berapa peserta nih kalau boleh tahu? Saya lupa ya karena saya waktu tidak melihat kanan kiri waktu waktu awal mendaftar. Saya mulai merasa wah ini kok saingannya gini, itu waktu jadi finalis. Tapi waktu awal mendaftar mungkin sekitar 100 atau 200 ya. Sekitar ya ratusan lah ya. Mendaftar, lalu akhirnya terpilih 20 orang atau 10 pasang.
yang menjadi Oke. Duta Bahasa Jawa Timur, teman-teman dekat saya Oke. yang menjadi keluarga baru saya saat ini. Halo teman-teman. Mungkin teman-teman dari Duta Bahasa Jawa Timur ya yang sedang menonton ini temannya sedang di sini, boleh beri dukungan terbaiknya begitu. Baik, terakhir ini Dubes Najwan sebagai penutup juga bagi teman-teman yang sekiranya memiliki mimpi yang sama atau ingin mengikuti jejak langkah dari Dubes Najwan sendiri, khususnya teman UB yang sedang menonton, boleh dong memberikan pesan dan semangatnya, motivasi begitu. Apa sih kalau sepatah dua kata dari Dubes Najwan sendiri? Langsung aja ya. Oke. Jangan ragu untuk memulai. Jadi kalau di Jawa juga ada pepatah, yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Jadi kalau kalian sudah berani, jangan pernah takut sekalipun. Tapi kalau kalian takut, jangan pernah berani. Tapi pesan saya adalah jangan pernah ragu untuk memulai langkah. Karena langkah yang besar diawali dari langkah yang kecil. Jadi kalian perlu persiapkan, tapi jangan ragu untuk memulai langkah kecil. Seperti itu. Baik, karena pastinya dari langkah kecil akan menciptakan sesuatu hal yang Betul, besar di yang kemudian masif. hari. Iya, kalian mungkin nggak menyangka, saya pun nggak menyangka bisa di posisi ini. Dari masih saya kecil yang bocah ingusan ya, masih cuman main wayang, masih bercita-cita jadi pengabdi di masyarakat. Tapi sekarang saya duduk di sini sebagai pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur. Baik, luar biasa sekali ya teman UB. Itu tadi merupakan kisah sekaligus pengalaman ya dari Dubes Najwan sendiri sampai akhirnya sekarang berhasil meraih gelar pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2026 dan akhirnya akan berangkat ke nasional untuk mewakili Jawa Timur dan Universitas Brawijaya tentunya di ajang Duta Bahasa Nasional 2026. Semoga Dubes Najwan mendapatkan hasil yang terbaik ya teman UB, selalu berikan dukungan bagi teman UB di sebelah saya ini dan teman-teman UB lainnya, jangan ragu untuk mencoba seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Dubes Najwan. Mohon dukungan dan doanya ya teman-teman. Baik, luar biasa. Baik teman UB, itu tadi merupakan perjalanan ya dari Dubes Najwan sendiri yang ternyata merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya yang akan melanjutkan sekiranya prestasinya begitu. Perjalanan ya. Ya, perjalanan untuk meraih prestasinya bagi UB di tingkat nasional nanti. Semoga Mendapat hasil yang terbaik. Betul, mendapatkan hasil yang terbaik dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dubes Najwan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe ke akun YouTube kita ya di Universitas Brawijaya. Nyalakan notifikasinya juga dan nantikan terus episode berikutnya dari Bonsai on Podcast di berikutnya. Baik, sampai jumpa teman UB.